Kemunculan dua teman Vina bikin Ibtu Rudiana makin terpojok. Ungkap detik-detik Vina dan Eki tewas. Ya, jadi perjanjian aku sama si Meganya ngebolehin dia keluar, tapi sampai jam 10 dikarenakan dianya kan lagi ada masalah sama si Eki, takut kenapa-napa. Nah, terus dia bilang kayak gitu, enggak, tenang aja, pokoknya kamu sama si Mega sebelumnya saya pulang, kamu jangan tidur duluan ya. Begitu bilangnya Pak, semuanya jangan pada dikunciin semua. Pokoknya saya pulangnya ke sini, saya nggak pulang ke rumah. Nah, jam 10 itu, pokoknya jam 10 pas tuh Pak. Si almarhum Vina itu SMS dulu, kamu ada di mana? Mau ikut main enggak? SMS begitu. Mau ikut main enggak? Mau ikut main enggak? Jam 10 itu? Ya, jam 10. Sama saya balas lagi Pak, enggak, asok kamu aja, nanti saya dimarahin sama pacar saya. Pas saya SMS begitu, nggak lama kemudian, hitungan menit, nggak menit Pak, 5 menit kemudian dia telepon, kamu ada di mana? Kan udah aku bilang aku ada di rumah, emangnya kenapa? Kamu mau keluar? Enggak. Ayo sih J, kalau misal kamu keluar, bilang begitu. Tapi si Vina lagi nelpon sama saya, keadaannya emang nggak lagi sengsara tuh, nggak lagi apa-apa, lagi bener-bener seneng banget gitu, banyak gerombolan lagi ketawa hahaha gitu tuh. Tapi banyak suara motor-mobil aja, nggak fokus ada di suatu ruangan, enggak. Berarti itu kali terakhir Mbak Widi ngobrol lewat handphone dengan almarhumah Vina. Jam 22.18 dia nerima telepon dari bertelepon-teleponan dengan Vina. Di mana? Oh, saya lagi di sini dengan teman-teman. Kan? Kemudian si orang mendatangi TKP itu 21.30, 22.30, berarti 12 menit kan? 12 menit setelah telepon-teleponan dengan sahabatnya, terjadilah kejadian di flyover itu. Kalau ini dibunuh, sempat nggak 12 menit? Kejadian TKP di belakang showroom, digotong lagi, dibawa lagi ke SMP 11, dibawa lagi ke jembatan. Nggak masuk akal. Jadi bukti percakapan ada. Makanya Kapolri katakan pakailah saintifik. Nah, dan saya saking yakin ini tidak ada pembunuhan itu, saya bilang, saya beli hadiah, nggak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi di sini, cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon. Kalau dulu namanya Kota Madia. Tidak usah cari tersangkanya, 10 juta. Kenapa kok ini jadi saling tuduh-menuduh ya? Yang saya dengar dulu ini ya, kasus ini ketika mencuat, ada tuduhan daripada pejuang yang membela karena diputus secara tidak adil itu, mengatakan bahwa ini kasus adalah direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Karena apa? Yaitu nama-nama dari orang yang tersangka, yang terpidana itu pertama kali muncul adalah dari Ibtu Rudiana waktu itu gitu. Kemunculan dua teman Vina bikin posisi Ibtu Rudiana, ayah Eki, semakin terpojok. Mereka adalah Mega Lestari dan Widya Sari yang berkomunikasi dengan Vina beberapa menit sebelum ditemukan tewas. Bahkan sebelum bertemu dengan Eki, Vina minta dijemput oleh Mega dan Widya di rumahnya. Vina juga sempat mandi dan meminjam baju serta sandal milik Widya. Diungkap Vina, malam itu dirinya diajak main oleh Eki. Padahal Vina sebelumnya bercerita kalau dirinya dan Eki sedang putus. Namun Vina tiba-tiba pergi bersama Eki yang saat itu memakai jaket XTC yang diikat di pinggangnya. Kepada Widya, Vina berjanji akan pulang ke rumah temannya itu pada pukul 22.00 WIB. Dia bilang, pokoknya jangan pada tidur dulu, pintu jangan ditutup sebelum saya pulang, kata Widya. Namun hingga pukul 22.00 WIB, Vina tak kunjung pulang ke rumah Widya. Saya panik, sudah pukul 22.00, tapi gak ada kabar. Paniknya karena terakhir dia sama saya dan Mega, tutur Widya. Kemudian tepat pada pukul 22.00 WIB, tiba-tiba Vina mengirim SMS ke Widya. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana? Mau ikut main gak? Kata Widya. Kemudian dibalas oleh Widya yang menolak ajakan Vina karena khawatir dimarahi oleh pacarnya. Setelah itu, tak lama, Vina langsung menelepon Widya dan mengajak main. Diakui Widya saat berbicara di telepon,
Vina terlihat sedang tertawa, tidak seperti dalam keadaan terancam. Vina pas nelpon saya benar-benar senang banget. Banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor. Jelasnya, bahkan saat itu, Widya sempat menanyakan kondisi Vina. Saya bilang, kamu gak apa-apa? Kata dia, gak apa-apa, orang aku lagi senang-senang aja sama Eki, tuturnya. Kepada Widya, sekitar pukul 22.00 sampai 22.30 WIB, itu Vina mengaku sedang berada di daerah Sumber. Kalau mau, kamu mau aku jemput sekarang, nanti kamu boncengan sama temennya Eki. Kebetulan dia gak ada boncengan belakangnya, kata Widya. Menirukan ucapan Vina malam itu, namun ajakan itu ditolak oleh Widya karena ia tak bisa meninggalkan adiknya sendirian di rumah. Saat menutup telepon Vina, tak lama kemudian Mega datang ke rumah Widya dan menanyakan di mana keberadaan almarhumah. Setelah itu tak lama, kemudian Vina menelepon Widya lagi sampai 3 kali, namun tidak diangkat oleh Vina. Asumsi saya gak ada kejadian aneh-aneh karena dia lagi seneng banget sama temennya sama Eki juga, jelas Widya. Kemudian setelah beberapa menit, Mega mengirimi pesan ke Vina, chat, Dek, jam 10.30 WIB. Kita pikir lagi arah pulang ke sini, ungkap Mega. Namun, hingga pukul 23.00 sampai 23.30 WIB, Widya dan Mega panik karena Vina tak kunjung sampai. Widya dan Mega pun sempat menelpon Vina beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Sempat cekcok sama Mega karena gak pulang-pulang. Aku telepon gak diangkat-angkat, kata dia. Kemudian Widya pun melihat ada status BBM dan Facebook yang mengabarkan kalau Eki kecelakaan. Aku sama Mega nunggu dulu, barangkali salah. Pukul 00 WIB aja teleponnya. Aku SMS terus-menerus ke HP Vina. Kamu di mana? Berkali-kali ngirim SMS. Panik banget, tapi HP-nya gak aktif, kata dia. Kemudian tiba-tiba ada yang mengangkat telepon Vina dan ternyata dari Polsek Talun. Pria itu mengabarkan kalau Vina dan Eki kecelakaan dan dibawa ke RSUD Gunung Jati. Aku nangin diri dulu, baru berangkat ke RS sekitar pukul 1.00 WIB, kata dia. Detik-detik Vina tewas rupanya tergambar dalam komunikasinya dengan Widya. Pada kesaksiannya, Ibtu Rudiana mengatakan kalau kejadian pembunuhan itu terjadi pukul 22.00 WIB. Padahal saat itu Vina masih berkomunikasi lewat telepon dengan Widya dan terlihat bahagia. Tak lama setelah itu, keduanya mendapat kabar Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Menanggapi hal ini, sosok yang paling ditunggu-tunggu publik, Ibtu Rudiana atau ayah Eki, kini menunjukkan dirinya di hadapan publik. Usai dinilai menghilang, bak ditelan bumi. Kemunculan Ibtu Rudiana membeberkan informasi mengenai kasus pembunuhan Vina Cirebon ini dinilai jarang.